Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Bruno Pratama dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten nomor 4 tahun 2017. Ini soalnya, sebuah bola A bermasa M menumbuk bola B dengan masa 2M yang mula-mula diam, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini gambarnya, ini benda B dan ini benda A. Sesaat setelah tumbukan, bola B meluncur pada lintasan yang berbentuk seperempat lingkaran berjari-jari R. Dan kemudian pada sudut beta, gerakan bola B menjadi gerakan proyektil. Yang diketahui bahwa tumbukan antara kedua bola bersifat lenting sebahagian dengan koefisien restitusi E. Dan kedua bola dapat dianggap sebagai benda titik. Tentukan besar kecepatan bola A sesaat menumbuk bola B. Yang ditanyakan itu. Yang diketahui adalah massa benda A itu adalah M, massa benda B adalah 2M. Dan koefisien restitusinya yang bersifat lenting sebahagian. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang dimana pada soal itu akan terjadi hukum konservasi momentum. Dan ini adalah rumus umumnya. Massa A dikalikan kecepatan A ditambah massa B dikalikan kecepatan B sama dengan massa A dikalikan kecepatan akhir A tambah massa B dikalikan VB aksen atau kecepatan akhir benda B. Setelah itu kita substitusikan apa yang sudah diketahui, yang dimana massa A itu adalah M dan massa B itu adalah 2M. Ini M dikalikan kecepatan A ditambah 0. Kenapa bisa 0? Karena kecepatan B diam. Karena benda B awalnya diam, maka 0. Sehingga massa dikalikan kecepatan B sama dengan 0. Jadi sama dengan MV A aksen ditambah 2MVB aksen. Itu yang didapatkan. Terus keduanya terdapat sebuah massa. Massanya ini kita coret dua-duanya. Massa dicoret semua sehingga mendapatkan hasil VA sama dengan VA aksen tambah 2 VB aksen. Kita lanjut untuk mencari koefisien restitusinya. Yang pertama, E sama dengan minus VB aksen dikurangi VA aksen per VA kurang VB. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini adalah bersifat sebahagian, lenting sebahagian. Oke, kita lanjut lagi. Yang dimana kita olah lagi, minusnya kita naikkan karena VB-nya itu 0. Maksud saya, ya VB-nya itu 0 karena kecepatan awal itu 0. Sehingga akan mendapatkan rumus seperti ini. Negatif VB aksen tambah VA aksen per negatif VA. Jadi negatif VA-nya kita pindahkan ke ruas kiri, akan mendapatkan hasil seperti ini. VA sama dengan VB aksen dikurangi VA aksen. Kenapa bisa seperti ini? Karena semuanya dikalikan minus. Ini sudah pindah, setelah itu dikalikan minus semuanya. Maka kita akan mencari yang namanya VA aksen atau kecepatan akhir benda A. Jadi kecepatan akhir benda A itu sama dengan VB aksen dikurangi EVA. Karena sama aja, negatif VA aksen kita pindahkan akan menjadi positif, EVA kita pindahkan akan menjadi negatif, sehingga dapat rumus seperti ini. Ini yang sudah kita ketahui dan menjadi satu persamaan. Setelah itu kita substitusikan ke sini. Ini VA aksennya akan mendapatkan hasil seperti ini. VA sama dengan VB aksen dikurangi EVA tambah 2 VB aksen. Karena VA aksennya sudah saya ubah. Jadi ini. Kita lanjut lagi, kita pindahkan lagi. Yang dimana negatif EVA ini kita pindahkan ke ruas kiri. Setelah itu kita faktorin akan mendapatkan hasil seperti ini. 1 ditambah E itu kurung kalikan VA sama dengan 3 VB aksen. Karena VB aksen tambah 2 VB aksen sama dengan 3 VB aksen. Setelah itu kita mau cari VB aksennya sama dengan 1 tambah E dalam kurung kalikan VA per 3. Karena 3-nya pindah akan menjadi bagi. Nah, ini yang sudah diketahui. Kita lanjut
untuk mencari kecepatannya. Catatannya saya simpan di sini, yaitu VB aksen sama dengan 1 tambah E dikalikan VA per 3. Dan di sini ada sebuah gambar yang sudah dianalisa. Yang pertama di mana ada massa benda B tersebut, gaya normal, ada arahnya karena sudah diproyeksi. Massa B itu jika diikutin dengan garis jari-jarinya, karena ini adalah seperempat lingkaran, jadi memiliki jari-jari. Jika diikuti garis jari-jarinya akan menjadi MBG cos beta. Kalau diikutin dari arah gerak bolanya, MG sin beta. Karena arahnya berat itu adalah ke bawah. Jadi diproyeksikan sebelah ini, bagian jari-jari, dan sebelah ini. Jadi memiliki suatu sudut yang namanya sudut trigonometri. Seperti itu. Yang dimana sudutnya ini berada di sini dan sama seperti berada di sini. Ya. Setelah itu kita analisa lagi, yang dimana benda ini pasti akan terjadi yang namanya gerak melingkar beraturan dan akan terjadi yang namanya sebuah pergerakan atau perpindahan posisi. Di situ juga pasti ada yang namanya gaya yang bekerja pada benda B tersebut, karena benda B bertubrukan atau bertabrakan dengan benda A, maka terdorong sampai di sini. Setelah itu kita dapat suatu rumus, karena rumus dari gerak melingkar beraturan yaitu sigma F sama dengan massa B dikalikan kecepatan sesaat kuadrat dibagi R. Setelah itu gaya-gaya apa aja yang bekerja? Yang pertama ada massa kalikan gravitasi karena berada di udara, kalikan cos beta dikurangi gaya normalnya, sama dengan massa B dikalikan VP kuadrat per R. Dan ini gayanya yang sudah bekerja ke atas dan bekerja ke bawah. Yang ke bawah kita anggap positif, yang ke atas kita anggap yang melawan. Karena arahnya mau ke bawah, otomatis membantu gitu. Karena dihalangi oleh gaya normalnya, otomatis gaya normalnya itu yang negatif. Setelah itu sisanya G cos beta sama dengan VP kuadrat per R. Lalu kenapa kok bisa hilang massa dengan gaya normalnya? Massanya gampang aja, karena gaya normalnya itu hilang karena tidak agak jauh dari bentuk bolanya, dari pola bolanya, otomatis gaya normalnya itu 0, sehingga MB-nya boleh kita coret dong, karena kan kiri kanan itu udah termasuk yang namanya perkalian pembagian, jadi boleh dicoret massa B, dicoret massa B, sehingga mendapatkan hasil akhir seperti ini. G cos beta sama dengan VP kuadrat per R. Setelah itu kita pindahkan R-nya ke ruas kiri, akan mendapatkan hasil GR cos beta sama dengan VP kuadrat. Kita lanjut lagi untuk mencari VA-nya, yang dimana sudah kita lewatin hukum konservasi momentum, coefisien restitusinya udah juga, gerak melingkar beraturan juga kita udah lewati karena berhubungan juga. Yang terakhir kita akan mencari hukum konservasi energi. Jadi beberapa yang sudah diketahui tadi ini berfungsi di hukum konservasi energi ini, yang dimana rumusnya itu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Jadi kita pisah-pisahkan rumusnya lagi, akan menjadi seperti ini. Massa B karena yang dihitung itu adalah bentuk benda B, dikalikan G dikalikan R. R ini sebenarnya H atau ketinggian, tapi karena itu berada di lingkaran atau seperempat lingkaran, kita pakai jari-jari aja. Ditambah setengah MB dan kurung VB aksen, kita pakai kecepatan benda B terakhir kuadrat, sama dengan massa B dikalikan gravitasi dikalikan R cos beta, ditambah setengah MB VP kuadrat. Kenapa sini bisa cos beta? Karena proyeksi vektor tadi, karena mengikuti arah jari-jarinya seperti itu. Dan VP kuadrat ini adalah kecepatan sesaatnya.
Setelah itu MB-nya bisa kita coret semua dong, karena MB ada juga MB, ada MB, ada MB. Kita coret semuanya sehingga sisa gravitasi dikalikan jari-jari. Ditambah setengah dalam kurung 1 tambah E kalikan VA per 3. Ini adalah nilai VB aksennya yang sudah diketahui tadi itu, yang sudah kita cari di konservasi momentum konservasi momentum kuadrat, karena VB aksen tadi itu kuadrat, sama dengan GR cos beta tambah setengah, buka kurung, G dikalikan R dikalikan cos beta. Kita lanjut lagi persamaannya, yang dimana GR cos theta cos beta ditambah setengah GR cos beta 1 ditambah setengah, otomatis jadi 3/2 GR cos beta, dan setengahnya ini pindahkan ke sana, otomatis sisa 3 nanti ada itunya, ini slide-nya. Setelah itu yang awalnya GR yang berada di sini kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi minus GR. Setengahnya sudah kita pindahkan juga, akan menjadi 3 doang karena setengah jadi 2. 3/2 kalikan 2, hilang dong 2-nya, 2 bawah 2 atas, sisa 3 GR cos beta dikurangi GR, sehingga sisanya ini yang kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi akar, sehingga sisa akar 3 GR cos beta dikurangi 2 GR. Kenapa bisa 2 GR? Karena 2 kali 3/2 GR cos beta dikurangi 2 kali GR. Setelah itu dapat kita olah lagi, akan menjadi seperti ini. VA-nya sama dengan 3/1 tambah E kalikan akar 3 GR cos beta dikurangi 2 GR. Kenapa bisa seperti ini? Karena 3-nya pindahkan ke sana akan menjadi perkalian. Setelah itu sisa 1 tambah E kalikan VA. 1 tambah E kita pindahkan lagi, akan menjadi pembagian. Jadi 3 dibagi 1 tambah E dikalikan akar 3 GR cos beta dikurangi 2 GR. Oke. Sekian pembahasan untuk kali ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.